Berikan tepuk tangan yang lebih pantas. Berikan tepuk tangan yang lebih layak bagi Dia. Allah yang tidak pernah kalah dan tidak pernah dikalahkan. Kami bersyukur Allah kami ada manunggal di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat, bukan hanya yang menjamah ibadah tatap muka, tapi juga tatap layar. Semua kami alami lawatan Tuhan. Kami siap untuk diperbaharui oleh firman. Firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami terima seperti Maria, menerima yang terbaik yang datang daripada Allah. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Kita berikan tepuk tangan untuk para singers. Kita berikan tepuk tangan untuk para musician. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Wow, wow, wow. Silahkan kembali duduk. Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali ibadah onsite setelah memperhatikan seminggu terakhir kasus harian yang terpapar COVID-19, yang mana saya mengucap syukur bukan hanya kasus hariannya yang menurun, tetapi juga yang sembuh rata-rata 10-20% lebih besar dibandingkan dengan yang sakit. Artinya doa-doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Bersyukur kita bisa beribadah tatap muka. Bagi Anda yang beribadah tatap layar, Anda punya kelebihan hari ini. Yaitu adalah Anda yang mengikuti ibadah live streaming. Sekiranya ada pokok doa yang ingin didoakan oleh intercessor ministry online. Kami juga ada counseling ministry online. Kami juga ada usher ministry online. Jadi Anda bisa ketik, Anda butuh counseling, Anda butuh pokok doa yang mau didoakan, bisa live chat sekarang. Dan juga Anda yang beribadah tatap layar, persiapkan perjamuan kudus mandiri bersama dengan jemaat Tuhan yang beribadah tatap muka. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus bulan Maret ini. Semua bersuka cita? Yuk langsung kita lihat Mazmur 73. Perjalanan hari ini cukup panjang. Ketika Ibu Elsa kemarin melihat saya begitu nervous, kamu nervous banget sih persiapan khotbahnya. Saudaraku, karena yang Tuhan taruh dalam hati saya 28 ayat. Sedangkan waktu saya terbatas. Dan sangat kuat tema daripada khotbah hari ini, yaitu adalah menang dari emosi negatif. Nah, saudaraku, mari sama-sama katakan bersama dengan saya, menang dari emosi negatif. Belum semua, menang dari emosi negatif. Kenapa ini menjadi penting? Karena saya ingin tegaskan kepada Anda bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang beremosi. Tolong katakan ya. Dia bersedih ketika melihat Yerusalem, tapi tidak berlebihan. Dia menangisi Yerusalem, berarti itu emosi, tetapi tidak berlebihan. Dia kecewa ketika manusia jatuh dalam dosa terus menerus. Betapa menyesalnya aku menciptakan manusia. Itu merupakan emosi, walaupun tidak berlebihan. Dan kita juga dapati dalam Mazmur pasal yang kedua bahwa ia tertawa di sorga. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang beremosi. Nah, kita juga lihat bahwa yang namanya emosi itu adalah perintah. Katakan bersama dengan saya, perintah. Kitab Mazmur adalah kitab pengalaman pribadi. Ya benar, tapi sepakat dengan saya, di antara pengalaman pribadi itu, para penulisnya berkata bersukacitalah, itu perintah. Pelan-pelan. Bergembiralah, itu perintah. Muliakan Tuhan, itu perintah. Ternyata ini bukan hanya sekedar kesaksian pengalaman pribadi daripada penulis Mazmur, tapi ternyata itu pun adalah perintah. Kenapa kita harus menang dari emosi negatif? Karena Tuhan ingin kita sama seperti Dia, termasuk emosi yang ada dalam kehidupan kita. Saya tidak akan ulang khotbah minggu yang lalu, ibadah online. Saya tidak akan ulang.
Tetapi begitu gamblang dan begitu jelas secara teologis. Ternyata emosi itu sangatlah alkitabiah. Saya tidak akan jelaskan bahwa emosi itu bukan perasaan, perasaan itu emosi. Ekonon cicing wae teh. Sudah ngikutin khotbah saya minggu lalu? Tolong mati kata. Emosi itu bukan perasaan, marah itu perasaan, kecewa itu perasaan, sabar itu perasaan, suka itu perasaan, senang itu adalah perasaan. Tetapi yang namanya emosi itu bukan perasaan, tapi perasaan itu adalah emosi. Ini penting menurut saya untuk kita pelajari dan kita belajar. Ada 5 hal fakta penelitian dunia yang mengatakan 90% orang yang mengambil keputusan suka atau tidak suka itu karena berdasarkan emosi. Saudaraku, saya ini paling emosi kalau makan. Ada satu makanan yang sangat kontroversial bagi sebagian Anda. Tetapi itu makanan favorit saya, jengkol. Kenapa saya ambil keputusan? Karena saya suka. Istri saya kadang suka, kadang enggak. Nah itu yang jadi masalah. Saya paling senang kalau ada jemaat, Pak, saya lagi masakin jengkol balado. Waduh, sorga so dekat gitu ya kan. Kayaknya sorga ada di bumi begitu kan. Saudaraku, saya pernah kejar makanan yang ada di Muncul. Saudaraku itu jengkol crispy. Waduh, saya kejar jengkol crispy. Jengkol balado, asam manis, saus padang. Wah, segala macam sekarang ada. Itu sangat luar biasa. Tapi kalau istri saya kadang-kadang kalau moodnya lagi bagus, oke. Kalau moodnya nggak lebih bagus, dia bilang gini, toilet bau, katanya begitu ya kan. Saya nggak mau deketin kamu hari ini, katanya begitu kan. Nah saudaraku, yang namanya keputusan, suka tidak suka, senang atau tidak senang, itu melahirkan emosi. Jadi saya sudah bahas, saudaraku, 60% orang yang berhasil, itu karena kecerdasan emosinya. Tetapi hari ini, yang kita akan lihat lebih dalam lagi, dari Mazmur 73. Yuk sama-sama kita lihat Mazmur 73. Ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Siapakah Asaf? Pemimpin pujian terkemuka. Siapakah Asaf? Pelayan Tuhan terkemuka di zaman daripada Daud. Bukan orang sembarangan. Bahkan Asaf diakui menjadi Bani Asaf. Kenapa? Karena keluarganya itu terkemuka, terpandang. Ketika tabut Allah berjalan, yang paling depan adalah Asaf. Dia adalah worship leader yang utama pada zaman itu. Dan semua kita tahu, saudara, pemuji bukan hanya penyembah. Pemuji bukan hanya penyanyi. Tapi pemuji adalah prajurit terdepan. Itulah Asaf. Asaf bukan orang sembarangan. Dia terkemuka, kitab Tawarikh menuliskan bahwa dia adalah keturunan Lewi. Dan Alkitab juga mencatat di kitab Nehemia, Alkitab juga mencatat di kitab Esra, siapa Asaf? Jarang sebetulnya orang membahas mengenai Asaf. Yang sering dibahas adalah Salomo, yang sering dibahas adalah Mazmur Daud, tapi tidak pernah dibahas Mazmur Asaf. Siapa Asaf? Adalah hamba Tuhan yang hebat, pelayan Tuhan terkemuka dan terpandang pada zaman itu. Ibaratnya Asaf adalah orang nomor 2 setelah Daud. Tapi tolong perhatikan ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Langsung slide ini, Anda harus foto slide ini. Penting sekali slide ini. Manusia rohani saja bisa terpleset. Siapapun, kita mutlak membangun dengan sengaja manusia rohani setiap hari. Tolong katakan ya. Bisa ngerti? Siapa Asaf? Orang terkemuka. Siapa Asaf? Orang terpandang. Orang terpandang saja bisa kepleset. Pelayan Tuhan aja bisa kepleset, pendeta aja bisa kepleset. Sepakat dengan saya, apalagi kita.
Anda mungkin berkata, pelayan Tuhan. Maaf, lebih baik pelayan Tuhan daripada nggak melayani Tuhan. Hah? Mungkin Anda berkata, pelayan Tuhan juga jatuh. Saya berkata kepada Anda, tetap lebih baik pelayan Tuhan daripada nggak melayani. Betul, saudaraku, pelayan Tuhan juga bisa jatuh. Asaf aja, sekelas Asaf terpandang, terkemuka bisa jatuh. Penting sekali manusia rohani saja bisa terpleset. Manusia pelayanan yang hebat aja bisa terpleset. Orang rohani yang terpandang saja bisa terpleset. Siapapun kita mutlak membangun dengan sengaja manusia rohani setiap hari. Katakan dengan sengaja. Belum semua, katakan bersama dengan saya dengan sengaja. Jangan karena mumpung ada waktu saya baca firman. Mumpung lagi nganggur saya dengar khotbah. Mumpung lagi gak kemana-mana saya baca firman. Mumpung Netflix bosan, saya buka Alkitab. Saudaraku, harus dengan sengaja. Saya bersama dengan teman-teman youth dengan sengaja pagi 4.30. Memuji, menyembah, hanya 2-3 lagu. Yang khotbah pun saya gak mau. Doa pun saya nggak mau, tapi saya pun tahu, saya harus dengan sengaja. Katakan bersama dengan saya, dengan sengaja. Saya harus dengan sengaja, itu saja. Mungkin Pak, kurang lama nyembahnya. Kan nggak dapat apa-apa khotbahnya. Cuman anak. Yang jadi masalah dengan sengajanya itu loh. Saya harus dengan sengaja pasang alarm 4.30. Tapi saya mau mengucap syukur. Ya betul, itu Senin, Rabu, Jumat. Yang luar biasa ternyata Selasa, Kamis. Yang di dalam tubuh itu ada body clock. Katakan bersama dengan saya body clock. Ya gak sih? Anda kalau biasa bangun jam 7, susah banget mau bangun jam 8. Jam 7 pasti bangun. Itu namanya body clock. Udah gak perlu pakai alarm lagi. Sekarang setiap pagi saya nyembah. Dengan sengaja. Anda jangan berpikir, dia kan pendeta. Enggak, yang pendeta aja bisa jatuh, apalagi jemaat, ya enggak sih? Yang melayani aja bisa jatuh, apalagi jemaat. Apalagi yang biasa. Justru saudaraku, khotbah ini penting. Agar semua kita membangun manusia rohani. Setiap hari. Perhatikan ayat yang ketiga. Kenapa Asaf bisa jatuh? Kenapa Asaf bisa tergelincir? Kenapa Asaf, seorang yang hebat, yang tulisannya ditulis dalam kitab Mazmur, bisa dengan jujur berkata, aku hampir terpleset. Ternyata proses awalnya adalah ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ketika aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sepakat nggak dengan saya di sini ada emosi? Jelas di sini ada emosi. Dan perhatikan slide ini Anda harus foto karena dengan ini Anda akan bisa melihat proses awal emosi negatif. Proses awal kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai jemaat, siapapun. Ini proses awal emosi negatif bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seorang Asaf aja bisa terpleset gitu loh. Seorang Asaf saja bisa tergelincir gitu loh. Ternyata dari ayatnya aku cemburu dan melihat. Saudaraku, apa arti daripada melihat? Saudaraku, arti melihat adalah observasi. Katakan bersama dengan saya observasi. Bukan hanya melihat tapi diperhatiin gitu loh. Dia kok gemuk banget sih? Ya gak sih? Dia memang makan apa? Dia makan kok gak bagi gua? Gitu kan saudara. Mulai observe. Dan ketika dia mengobservasi pasti menafsir. Katakan bersama dengan saya menafsir. Ditafsir nih. Nih ibu ini kayaknya gak senang sama gue nih. Padahal belum tentu gak senang. Dia pakai masker gitu kan. Kan ditafsir. Dari mana saudaraku? Dari melihat. Mungkin Asaf, saudaraku, pulang dari pelayanan, pulang dari bait Allah menuju ke rumah, dia temukan pembual-pembual. Dia temukan orang fasik.
Mereka tambah kaya, mereka tambah makmur, mereka tambah diberkati. Padahal di ayat di atasnya, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih. Sebetulnya Asaf mengakui bahwa Tuhan yang dia layani itu baik gitu loh. Tapi ketika dia melihat, observasi, dia melihat, dia menafsir, dan setelah menafsir maka dia menilai sesuatu yang akhirnya muncul emosi negatif. Dan apa itu cemburu? Perhatikan cemburu. Menurut saya cemburu di sini juga harus diperhatikan. Karena cemburu itu pastinya dia memperbandingkan satu dengan yang lain, iya nggak sih? Saya melayani kok gini, dia nggak pelayanan diberkati. Saya sudah tulus hati, begini keadaan saya. Tapi dia nggak nyembah Tuhan, bohong, membual, hidupnya serampangan, hidup terus dalam perzinahan, kok dia yang diberkati? Cemburu itu pasti karena membandingkan. Dan setelah membandingkan, ini bahasa saya, play victim. Apa saudaraku play victim? Yaitu dia memainkan satu peran bahwa saya ini korban, begitu kan. Saya ini korban, saya ini orang yang tidak diberkati, saya ini orang yang tidak diperhatikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menyalahkan keadaan. Menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan yang akhirnya apa yang terjadi? Tolong perhatikan, memberontak. Ini hamba Tuhan bisa murtad ternyata. Ini hamba Tuhan, maaf, ini bahasa saya, bisa mu'alaf. Bisa mu'alaf. Bisa pindah agama. Ini harus diingatkan, cuman karena apa? Ternyata emosi. Saudaraku kata mujur, katakan bersama dengan saya mujur. Tadi di ayat yang ketiga tertulis kata mujur, ternyata kata mujur saudaraku dalam bahasa aslinya menggunakan kata shalom. Kok orang fasik dapat damai sejahtera, kata Asaf. Kok orang kafir kok dapat shalom, dikatakan. Yaitu adalah menurut Asaf yang lagi beremosi negatif. Ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Saudaraku kata gemuk di sini pada bahasa aslinya adalah makmur. Katakan bersama dengan saya makmur. Saudaraku sepakat nggak dengan saya? Sekarang agak susah kalau kita ketemu orang. Tambah gemuk, siap-siap Anda dimarahin orang itu. Karena kurang sopan. Sekarang yang paling sopan bilangnya gini, Bapak kok tambah melebar, nah gitu ya, itu sopan. Kalau dulu saudaraku, Bapak kok tambah gemuk, wah itu berarti pujian, makmur, prosper, berkelimpahan, diberkati. Beda dengan sekarang, Pak. Tambah langsing deh. Pasti kalimat berikutnya begini, kalau gue punya duit gue kasih, gitu ya kan. Karena itu adalah pujian, dikatakan langsing itu pujian. Kalau dulu gemuk itu pujian, sekarang jangan sekali-kali. Pak Pendeta kata PPKM, pelan-pelan. Kamu melar. Jangan pernah sekali-kali ngomong sama saya, Bapak tambah gemuk. Padahal pada waktu itu yang namanya gemuk adalah makmur gitu. Ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Ayat 7, karena kegemukan. Karena makmur, orang-orang fasik, orang-orang kafir, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang itu berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Sepakat nggak dengan saya? Ini yang namanya hamba Tuhan terpleset. Yang seharusnya memuliakan nama Tuhan, yang harusnya memuji-muji nama Tuhan, yang seharusnya memperkatakan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi pada sebuah titik saudaraku terpleset. Emosi negatif itu bisa nular ternyata. Karena ayat yang ke-10 bilang apa? Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Saudaraku malah orang yang fasik tambah banyak, ya gak sih?
Orang berdosa, orang pembual, orang yang biasa, hidupnya malah tambah banyak gitu loh. Malah dibelain lagi. Dan itu dilihat oleh Asaf. Asaf melihat bahwa mereka kok tambah banyak begitu. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Perhatikan ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda orang bersalah. Saudaraku, Asaf sampai pada sebuah titik terendah. Sampai punya penilaian seperti ini. Perhatikan ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Saudaraku, perhatikan slide berikut ini. Tadi slide berikut yang tadi adalah proses awal bagaimana emosi negatif. Saudaraku, tolong perhatikan. Ini proses akhir dari emosi negatif. Yang saya perhatikan dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Melihat, observe, menafsir, menilai, akhirnya kecewa, habis kecewa sinis, dan terakhirnya pahit lagi. Yang akhirnya ujungnya bisa terpleset, yang ujungnya bisa tergelincir, bisa murtad, bisa kecewa, gereja disalahin, hamba Tuhan disalahin, Tuhan disalahin. Semua orang salah yang benar dirinya. Hanya untuk membenarkan dia sedang terpleset. Saudaraku, ini emosi yang negatif. Yang pada sampai sebuah titik akhirnya adalah kepahitan. Saya percaya, saya berdoa, semua kita menang dari emosi negatif. Katakan amin. Nah sekarang, kenapa ini bisa terjadi pada Asaf? Perhatikan ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saudaraku, Anda harus foto slide ini. Ini yang jadi masalah daripada Asaf, yaitu adalah self-dialogue. Katakan bersama dengan saya self-dialogue. Belum semua, katakan bersama dengan saya self-dialogue. Saudaraku, ternyata orang berkata-kata dengan dirinya, itu yang paling sering adalah dirinya. Sepakat gak dengan saya yang paling sering berdiskusi dengan diri kita, diri sendiri? Yang paling sering berkomunikasi dengan diri kita adalah diri sendiri. Yang paling sering saudaraku bercakap-cakap dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Dan ternyata yang paling sering berdiskusi dengan diri kita sendiri. Ternyata self-dialogue daripada Asaf itu salah. Dia setelah observe, dia memperkatakan kepada dirinya, kena tulah lah, kena kutuk lah. Dan apa yang terjadi? Anda harus foto ini. Saudaraku, padahal Asaf hamba Tuhan yang berkata sesungguhnya Tuhan itu setia. Tapi kok bisa gitu loh. Karena dia self-dialogue negatif. Self-dialogue negatif, perhatikan, dapat merubah nilai permanen yang positif dalam kehidupan kita. Yang positif bisa hilang dalam satu hari. Hancur dalam satu hari. Kenapa? Karena self-dialogue yang salah. Demikian juga yang sebaliknya. Ketika Anda self-dialogue yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sepakat nggak dengan saya? Yang negatif pasti terkikis. Yang negatif pasti tereliminasi. Tolong perhatikan. Beranikah Anda, tolong perhatikan. Selama bulan Maret ini bilang begini, saya Amsyong, saya Bohwat, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, usaha pasti rugi, saya pasti sakit, saya tidak diberkati. Beranikah Anda selama bulan Maret itu mengatakan hal itu kepada diri Anda? Setuju nggak dengan saya? Tidak ada yang berani. Tapi sekarang beranikah Anda selama bulan Maret ini saya diberkati? Saya pasti sembuh. Karena Tuhan yang memelihara saya. Karena Tuhan yang menjagai saya. Karena Tuhan yang memproteksi saya. Saudaraku, ini contoh ekstrim. Ada seorang istri kena Omikron. Tidur suaminya masih sama istrinya. Padahal udah tahu istrinya Omikron. Dia suaminya masih tidur sama-sama, masih hidup sama-sama, tapi ada bedanya, yaitu adalah dia selalu self-dialogue. Dia berkata, saya pasti diproteksi, saya pasti sembuh, saya pasti
dilindungi oleh Tuhan. Dan saudaraku, itulah yang saya praktekkan selama COVID-19. Selama pandemi ini saya selalu mengatakan yang baik kepada diri saya. Karena kalau memperkatakan yang salah, apa yang terjadi? Terpleset dan tergelincir. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi ketika dia ingin memperkatakan yang jelek, dia tahu itu jelek, maka apa yang terjadi? Dia urungkan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini luar biasa. Dan memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku di dalam kemuliaan. Saudaraku, foto slide ini karena slide dialogue yang sesuai dengan firman Tuhan itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika Anda berkata sesuai dengan firman Tuhan, ketika Anda saat teduh baca firman dan Anda perkatakan janji Tuhan, setelah aku masuk dalam pikiran, itu akan jadi mindset, akan jadi mindset naon. Mindset naon. Pola pikir kita, dan setelah pola pikir kita akan jadi emosi kita. Dan emosi kita akan melahirkan tindakan, dan tindakan yang terus menerus itu akan jadi kebiasaan, akan jadi karakter. Dan ketika karakter itu jadi akan menjadi belief, keyakinan. Katakan ya. Jadi tergantung dengan self-dialogue. Saya selalu berkata kepada teman-teman yang isoman. Saya selalu berkata kepada teman-teman yang ketika sedemikian rupa, saudaraku, ketakutan, saya selalu berkata self-dialogue-mu harus benar. Self-talk-mu harus benar. Dan ternyata yang membuat Asaf, seorang hamba Tuhan jatuh. Itu ketika dia ngelihat mungkin. Waduh, itu enak ya jadinya. Jadi fasik tuh enak ya. Hidup mereka bebas ya. Enak banget ya selingkuh ya. Enak banget ya. Bisa tukar tambah begitu kan. Enak banget ya. Waduh, coba bisa tukar tambah. Saudaraku, terus aja itu yang terus diomongin. Itu akan jadi belief, keyakinan. Tapi ketika kita mengatakan yang benar, firman Tuhan, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Siapa gerangan ada padaku? Di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ada lagunya? Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Wow, tetaplah Allah selama-lamanya. Tolong perhatikan. Saudaraku, kalau kita manusia pelayanan, sepakat nggak dengan saya? Roh Kudus tanggung jawab. Kalau udah nggak bablas pelayanan, maaf saudaraku, ketika tergelincir. Tapi kalau manusia tetap kita melayani, kita salah sekalipun, tetap sampai sebuah titik. Kita bisa bangkit dan berkata, sekalipun dagingku lenyap, tapi Tuhan gunung batuku. Waduh, bisa berbalik dan menang dari emosi negatif.
Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Dan menaruh tempat perlindunganmu pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudaraku, silakan foto slide ini. Kepada manusia rohani, Roh Kudus bekerja menggiring kita menjadi manusia ilahi. Karena kita dengan sengaja membangun manusia rohani kita. Kita dengan sengaja membangun manusia rohani kita. Pasti Roh Kudus giring kembali. Pasti Roh Kudus akan tuntun kembali. Saya percaya itu. Tapi harus ada niat dengan sengaja untuk berbalik. Harus ada niat untuk sengaja untuk bertobat. Harus ada niat dengan sengaja. Jangan nyalahin orang, jangan nyalahin keadaan. Untuk berbalik kepada dia. Harus ada dengan sengaja. Katakan ya. Karena bagaimanapun juga kita bukan robot. Saudaraku butuh kerjasama. Kasih karunia butuh kerjasama. Anugerah butuh kerjasama. Dan ketika Tuhan menggiring, saudaraku, saya bersyukur kepada Asaf. Saya bersyukur kepada Asaf. Teman-teman pemusik untuk mempersiapkan dirinya. Yuk sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayat 16. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Saya ketemu dengan sahabat beberapa hari yang lalu. Kita ngobrol, iya ya. Saya tanya, Pak usia berapa sekarang? 55. Bu usia berapa sekarang? 60. Saudaraku, sepakat gak dengan saya, manusia lahiriah merosot. Tapi kalau kita membangun manusia rohani kita, semakin kuat. Dari hari ke sehari, sama-sama kita bangkit berdiri.